Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita pada hari ini dikutip dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sobat Kairos, Roh Kudus adalah kebenaran. Dia akan menuntun setiap orang untuk berada dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah Roh Kudus yang mengenal dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebaliknya, setiap orang yang tidak dipenuhi Roh Tuhan, maka dia mengutuk Yesus dan tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sobat Kairos, Paulus menyampaikan kebenaran tentang karunia-karunia Roh kepada jemaat Korintus. Mereka yang masih tergolong orang yang baru percaya, yang dulunya para penyembah berhala-berhala bisu. Mereka disesatkan oleh roh-roh jahat. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih mempraktikkan kekuatan roh pagan atau roh-roh jahat. Untuk itu, Paulus mengajari mereka untuk membedakan Roh Kudus dengan roh-roh yang lainnya. Orang-orang yang menyembah Tuhan dengan yang menyembah berhala-berhala yang bisu, kerohanian yang sejati dengan yang palsu, spiritualitas yang diilhami Roh Kudus dengan yang diilhami roh-roh jahat. Sobat Kairos, ayat 3 sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Untuk itu, Sobat Kairos, Yohanes mengatakan agar kita menguji setiap roh di 1 Yohanes 4 ayat 1. Ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan terkait menguji roh tersebut. Pertama, jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mengutuk Yesus. Justru yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus tidak dapat dibodoh-bodohi dengan segala tipu daya manusia. Dia mengenal siapa kita. Matius 7 ayat 22 berkata, "Pada hari terakhir, banyak yang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Lalu Tuhan menjawab, 'Aku tidak mengenal kamu.' Karena semua pekerjaannya itu tidak berasal dari Roh Kudus. Mereka melakukan semuanya untuk dirinya sendiri." Ketiga, dia adalah orang yang setia sampai mati dan rela pikul salib. Ini beda dengan yang di Matius. Pada Roma 10 ayat 9 disebutkan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena pada masa itu, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seketika itu dia menolak Kaisar adalah Tuhan. Upahnya adalah maut. Roh Tuhan menuntun dia untuk tetap setia mengaku Yesus adalah Tuhan." Keempat, dia akan hidup dalam kasih. Pada Matius 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 15, dan ayat 21 disebutkan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan hidup dalam kasih, menuruti perintahnya, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Sobat Kairos, pada saat ini, roh manakah yang mengendalikan hidup kita? Jika amarah yang tidak terkendali masih tetap menguasai kita, kebencian, iri, dengki, cinta uang, keserakahan, kata-kata umpat, makian, dan sebagainya masih berada dalam diri kita, jelas itu bukan karya Roh Tuhan. Jangan biarkan Roh Tuhan itu undur darimu seperti pada diri Saul. Sebaliknya, jika kata-kata semangat, membangun, ungkapan syukur, berkat, pujian, dan penyembahan yang berasal dari kerendahan hati dan sembah kepada Tuhan, jelas itu adalah karya Roh Tuhan. Teladanilah Elisa
Musa, para rasul, dan lain sebagainya, mereka memperoleh roh Tuhan untuk melayani Tuhan. Salam sehat Sobat Keros, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.